Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alihim wa alumihim wa nafahatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع لطف العافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا بما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال selesai pembahasan tentang syahadat Rasul dan syahadat tauhid. Jadi kita diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat maknanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kesaksian kita kepada Allah, keesaan Allah, dan kesaksian kita kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ada orang yang masuk Islam kemudian keluar? Kenapa kok ada orang sudah masuk Islam terus dia keluar? Kenapa dia bisa keluar? Di antara penyebab orang itu keluar karena ketika dia masuk tanpa ilmu, masuknya tidak dibekali ilmu, maka ketika dia masuk, maka mungkin saja setelah di dalam dia keluar. Karena waktu masuk dia nggak tahu ini benar apa enggak, Allah ini Tuhan atau bukan. Nabi Muhammad itu utusan apa bukan, nggak punya ilmu. Maka orang yang ketika masuk nggak punya ilmu maka mungkin saja keluar. Sama juga halnya orang yang anaknya orang Islam yang besar di keluarganya orang Islam tapi nggak dikasih ilmu. Berarti dikasihnya apa ini? Doktrin, taklid. Maka ini juga mungkin keluar. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Nanti dia akan ragu. Ini bapak saya ini benar apa enggak? Ini Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi atau bukan? Karena nggak punya ilmu pengetahuan. Makanya orang kafir yang mau masuk Islam ya harus dibekali ilmu.
Anaknya orang Islam yang mulai tumbuh dewasa juga harus dibekali ilmu. Ilmu apa? Mengetahui tentang Allah itu satu-satunya Tuhan. Allah itu zat yang bersifatan Tuhan, dan selainnya Allah itu bukan Tuhan. Ini ilmunya. Terus Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Ketika dia punya dua ilmu ini, maka dia tidak akan mungkin keluar dari Islam. Makanya di dalam Quran dikatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk agama. Maknanya jangan putus sampai di situ, udah nggak usah dipaksa, biarin aja lah. Terus gimana biar dia bisa masuk Islam? Ya nunggu dia hidayah, ya nggak bisa begitu. Tapi kamu harus kasih ilmu pengetahuan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Maknanya kalau kamu ada orang yang mau masuk Islam, maka harus kamu kasih ilmu pengetahuan. Maka ketika dia sudah di dalam Islam, dia tidak akan mungkin keluar lagi dari Islam. Bilal masih batu geser nggak? Kenapa? Karena tahu Nabi Muhammad betul-betul Nabi, hingga dia nggak akan pernah keluar lagi dari agama ini. Sepahit apapun yang akan dia peroleh, maka kalaupun dia keluar seperti Zaid yang sampai dipukul, kemudian nggak kuat sampai mengucapkan kalimat kafir, maka kalimat itu hanya di mulutnya, hatinya nggak bisa mengingkari kebenaran. Maka Allah tidak menyalahkan orang yang mulutnya itu mengucapkan kalimat kafir ketika dipaksa oleh orang lain, padahal hatinya tetap nyaman di dalam agama Islam. Kenapa? Pakai ilmu, gitu loh. Jadi harus orang yang baru masuk Islam, orang yang mau masuk Islam dari orang kafir, ketika mau masuk harus kita kasih ilmu. Anaknya orang Islam yang mulai tumbuh dewasa pun ketika sudah mulai punya kewajiban beragama harus dikasih ilmu pengetahuan tentang Allah dan tentang para rasul. Sampai mana ilmu itu harus kita kasih? Sampai dia bisa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani. Kalau belum bisa mengucapkan itu, berarti belum masuk Islam. Dia belum berada di dalam agama Islam, gitu loh. Artinya dia hanya masih ada pada casingnya agama Islam, belum betul-betul masuk Islam. Jadi ukurannya apa? Ukurannya dia bisa mengucapkan raditu billahi robba, saya ridho, saya menerima kalau saya dituhani oleh Allah. Jadi orang yang belum ridho dituhani oleh Allah, ya berarti belum mengakui Allah sebagai Tuhan, belum menerima Allah sebagai Tuhan. Jadi ukurannya orang yang syahadatnya sudah pakai ilmu, orang yang syahadatnya sudah sampai pada kebenaran, itu ukurannya apa? Ukurannya bisa ridho, hatinya bisa mengucapkan ridho. Nah, keridhaan ini nggak akan diperoleh orang-orang oleh dua orang. Orang kafir nggak akan mungkin ridho, orang munafik juga nggak akan mungkin ridho. Jadi dua ini nggak akan mungkin keluar dari mulutnya keridhaan. Artinya hatinya nggak akan mungkin bisa ridho mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Quran sebagai imam, Islam sebagai agamanya. Dia nggak mungkin bisa hatinya mengucapkan. Kalaupun mulutnya mengucapkan, itu hanya untuk mengamankan diri, hanya untuk kamuflase, hanya untuk kumpul di lingkungannya orang Islam, padahal hatinya tidak mengakui kebenaran agama Islam. Jadi ukurannya ini.
Kalau sampai hatinya bisa mengucapkan saya ridho, saya menerima, dituhani oleh Allah, berarti beres, syahadatnya beres. Dia sudah mengakui Allah betul-betul sebagai Tuhan. Siapa orang yang bisa mengucapkan kalimat ridho ini? Dua orang. Orang yang punya ilmu, dan kata sebagian ulama orang yang taklidnya benar. Orang yang taklidnya benar, maka dia bisa mengucapkan ridho. Beda sama orang munafik. Orang munafik nggak bisa ngucapin ridho. Jadi dua orang ini sama, munafik nggak pakai ilmu, orang taklid nggak pakai ilmu. Bedanya apa? Kalau munafik nggak bisa ngucapin ridho di hatinya. Kalau orang taklid masih bisa mengucapkan ridho di hatinya. Ketika hatinya bisa mengucapkan ridho, kemudian ini dibawa sampai mati, selamat. Hatinya ridho kepada Allah, hatinya ridho dituhani oleh Allah, sampai mati keridhoan ini dibawa, maka dia mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah. Kalau keridhoan ini putus di jalan, ya putus pula imannya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, maka keridhaan ini akan terus dibawa sampai mati. Karena dia tahu bahwa Allah betul-betul Tuhan. Dia tahu bahwa Allah betul-betul pengatur alam semesta, hingga dia tidak bisa nggak ridho kepada Allah, begitu loh. Dia tahu tidak ada Tuhan lain. Terus dia nggak mau ridho sama Allah, bagaimana? Apa dia mau ngakui, saya mah Tuhannya lain aja? Itu orang bodoh yang begitu. Kalau orang yang sudah punya ilmu, tahu keesaan Allah, tahu kudratnya Allah, tahu iradahnya Allah, tahu sifat Allah, bagaimana dia mau mengakui ada Tuhan yang lain? Ketika dia nggak mengakui ada Tuhan yang lain, bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ya otomatis dia harus ridho. Bagaimana nggak ridho pada keputusannya Allah, gitu. Kecuali iblis kenal sama Allah, tapi dasarnya dijadikan oleh Allah hamba yang jelek, maka ada satu keputusan Allah yang dia tidak senang, gitu loh. Dia ridho Allah sebagai Tuhan, tapi dia nggak ridho kepada aturannya Allah, gitu loh. Makanya ridho di sini kan ada ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, ridho Islam sebagai aturan yang dipakai untuk dirinya dari Allah, begitu loh. Dan iblis ridho ini nggak ridho yang satu ini, dia bermasalah juga. Ridhonya harus pada kesemuanya. Kalau kesemuanya bisa ridho, maka iman kamu disepakati sahnya oleh para ulama di dunia sampai di akhirat. Nah, tandanya orang ridho kepada Allah yang bagaimana? Ridho kepada Allah itu maknanya tidak sekalipun akan menolak hukum-hukumnya Allah, tidak sekalipun akan menolak ketetapan Allah, tidak sekalipun akan menghina, akan mengejek, merendahkan apapun yang jadi takdirnya. Apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah munculkan, nggak akan dicaci, nggak akan dilaknati. Namanya orang ridho, menerima apapun yang jadi ciptaan Allah kepada dirinya. Panas, terima. Hujan, terima. Dijadikan miskin, terima. Dijadikan kaya, nggak usah nanya lah kamu lah. Mana ada ini nggak terima jadi orang kaya. Jadi pegawai negeri, terima. Ngojek, terima. Ini namanya ridho. Allah yang mengatur jagat raya, Allah yang memberi peran kepada semua orang. Saya tanya, kamu kalau suruh macul mau? Kamu kalau suruh macul dari pagi sampai sore kerjanya bertani, mau nggak?
Nggak ada, capek, pinggang patah. Ya Allah, suruh macul seharian. Kota yang ditanya. Kota yang ditanya. Lah iya, mau nggak? Orang desa aja sekarang pada ke kota. Coba sebagian orang desa, kenapa? Sudah nggak mau macul. Sudah pinginnya pegang pulpen, tanda tangan, puluh. Lah macul nanti gimana? Pinggang patah, pulus. Jadi tawarin semua ini nggak mau macul. Lah kalau kamu ditawarin nggak ada yang mau macul, nggak ada yang mau nani, terus Indonesia ditawarin nggak ada yang mau nani, terus yang mau nani siapa? Yang mau nanam beras siapa? Ente mau makan berasnya dari mana terus? Nah terus kok ada orang yang mau nani, kenapa? Karena Allah yang menghendaki. Kalau Allah nggak atur hatinya untuk mau bertani, maka nggak akan ada orang yang mau nani. Jadi kalau kamu lihat nih, masa sih ada orang yang mau milih bertani, wong saya aja nggak mau. Lah buktinya ada. Berarti ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau bertani, begitu loh. Walaupun orang bodoh-bodoh, makanya ada menteri pertanian, menterinya orang-orang bodoh. Kalau nggak bodoh nggak mau nani, Beb. Maunya jadi gubernur, DPR. Kalau nggak dijadikan bodoh, dia nggak mau nani. Begitu loh. Kenapa? Orang sekarang kalau sudah pinter dikit, kota urusannya. Coba itu anak petani yang sekolah SMP, SMA, kuliah, nggak mau lagi jadi petani. Pak, misi Pak ya, saya tak ke kota. Nah kalau bapaknya boro-boro kenal, gitu loh, makanya macul gitu loh. Jadi Allah yang atur. Kita harus ridha pada pembagian ini gitu. Kenapa ya kok sejadinya petani? Kenapa? Oh jangan begitu. Maksudnya untung ada yang mewakili jadi petani gitu. Kalau nggak ada yang nani, yang mau makan beras, ini makannya dari mana? Ada yang jadi apa? Tukang beca, ada yang jadi tukang ojek, ada yang tukang bangunan, tukang batu. Ini sudah Allah atur. Kita harus ridha pada pembagian itu semua dari Allah. Jangan terus kenapa saya kok nggak jadi PNS ya. Nah kalau sedunia jadi PNS semua bagaimana? Ribet tuh. Satu kampung mau ada pemilihan lurah. Nah kalau sekampung kok nyalon semua, terus jadi semua, rakyatnya siapa? Kampung ini kampung kepala desa, sekampung semuanya kepala desa. Gimana? Ya yang jadi harus satu, begitu loh. Nah itu padahal yang pingin jadi banyak, tapi yang jadi ya itu Allah yang. Nah, kamu harus ridho. Kenapa kok dia yang jadi? Lah ini nggak beres. Kamu nggak ridho berarti. Jadi ketika kamu kok nyalonin sesuatu, kamu daftar sesuatu, kamu ingin sesuatu, terus nggak kesampaian, yang kesampaian yang nggak kamu inginkan, ya kamu nggak boleh nggak ridho. Jadi orang yang ridho kepada Allah ya harus terima itu. Kamu pingin kawin sama seseorang, pingin nggak kawin? Pingin. Udah pada kawin udah? Bagian besar belum. Bagian besar belum. Itu yang udah kawin kamu tanya, itu istri kamu itu pilihan kamu, idaman kamu apa itu memang dapatnya begitu? Memang begitu dapatnya, Beb. Yang idaman saya nggak kena, Beb. Terus ini dari mana? Daripada nggak ada, Beb. Alhamdulillah. Artinya dapatnya itu nggak semuanya cocok sama keinginannya, kriterianya. Kalau kamu pingin yang mana? Oh, saya Luna Maya, Beb. Oh, iya, kalau pingin mah. Jadi yang kita peroleh kadang nggak sesuai sama yang kita. Kamu pengen kerja, saya maunya jadi PNS, Beb. Daftar lagi, nggak jadi, nggak keterima. Gojek akhirnya. Dari cita-citanya PNS tinggi langit, tahu jadinya terus nggak mau terima gitu. Ya terima, jangan ngojek sampai sembrut ngojek apa. Ya jangan nikmati aja. Pokoknya
bisa jalan, dapat penumpang, dapat rezeki, pulang. Sudah, itu intinya begitu. Jangan PNS enggak. Jangan. Kalau ente kira bayangannya apa, kan kalau jadi PNS bisa kayak sebelah saya, punya mobil, punya rumah, punya, nggak bisa. Buktinya apa? Apa semua PNS punya mobil? Enggak. Begitu loh. Jadi kamu jangan terus kalau jadi PNS pasti bisa punya mobil. Oh, salah lagi kamu. Gitu loh. Enggak semua PNS bisa punya mobil. Kadang PNS digadein. Rumah digadein, SK digadein. Gara-gara tadi angan-angannya pingin ini, aneh. Makanya orang yang bisa menerima pada ridho kepada Allah itu orang yang bisa menerima apapun yang jadi ketentuan Allah. Saya dijadikan apa saja ya harus terima, begitu loh. Ketika apa yang dijadikan Allah itu tidak keluar dari syariat, maka kamu harus menerima. Kalau dijadikannya yang nggak cocok sama syariat gimana, Beb? Ya harus pindah. Kayak dijadikan jadi pencuri, Allah menjadikan kamu jadi pencuri, terus sudah gimana lagi? Wong Allah yang bikin jadi pencuri, ya sudah, saya di sini aja. Oh, itu nggak beres. Ridhonya jangan yang seperti. Kalau dijadikannya pencuri, ya harus nggak ridho. Ya Allah, mudah-mudahan saya diampuni jadi pencuri. Saya mau berubah, ya Allah, mau jadi orang baik, begitu. Dijadikan jadi orang bodoh, berarti suruh pinter, mau cari ilmu. Dijadikan jadi orang yang penjahat, berarti disuruh taubat. Itu jangan terus semua yang diciptakan Allah harus kita ridhoi, termasuk yang melanggar syariat, termasuk yang tidak sesuai dengan syariat. Enggak begitu. Semua yang cocok sama syariat, yang enggak ada pelanggaran syariat, ketika kamu dimunculkan oleh Allah jadi bagian itu, maka kita harus ridho. Apa saja bagiannya, ketika itu sudah enggak melanggar syariat, kamu harus ridho. Jadi Gojek itu melanggar syariat enggak? Jadi petani itu melanggar syariat enggak? Jadi apapun yang enggak melanggar syariat, kamu enggak boleh enggak ridho gitu. Kecuali hal itu melanggar syariat. Artinya melanggar syariat itu keluar dari aturan. Lah, di sini ada kalimat yang manis maupun yang pahit. Yang pahit itu bukan yang melanggar syariat, gitu loh. Pahit itu pembagian Allah kepada hamba-hambanya. Nabi itu juga dapat yang pahit-pahit. Jangan dikira Nabi mah dapatnya manis terus, enak terus. Kata siapa? Malah Nabi ngomong asyaddukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya ujian yang Allah jadikan itu ujiannya para nabi, gitu dong. Jadi Nabi itu kalau menerima hal yang pahit-pahitnya paling pahit, gitu loh. Dibandingkan yang kamu terima jauh. Jadi jangan dianggap saya ini ya ridho pada yang manis-manis aja, enggak. Yang pahit juga harus ridho. Yang pahit apa contohnya? Sakit, miskin, dijadikan dijadikan keluar dari pekerjaan, dipecat dari pekerjaan, istri minta cerai. Ini kan pahit. Kontrakan diusir dari kontrakan. Terus pokoknya pahit semua dah. Ini pahit semua inilah. Kita harus terima semua yang pahit-pahit itu. Kenapa? Karena apapun yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Kamu nggak ngerti. Makanya saya ngaji di Petuju, kumpul sama tukang sate. Ada santri saya tukang sate. Tadinya buka satenya di emper jalan. Itu sudah puluhan tahun di situ, di emper jalan. Dibongkar sama Pemda, diratain.
urusannya Ahok apa kemarin itu kan sudah nggak ada boleh warung-warung di bersih itu. Ribut ya, kenapa dibongkar begini? Terakhir ngaji kemarin ketemu lagi, gimana Pak sekarang Pak? Alhamdulillah Bib, untung dibongkar Bib. Dibongkar. Gara-gara dibongkar saya sekarang sudah pindah, sudah punya kontrakan gede, tokonya sekarang sudah permanen Bib, udah enak. Di jalur trotoar lagi. Udah nggak di trotoar lagi. Alhamdulillah Bib. Sekarang yang beli di sini Mahfud MD, punya di sini Bib langganannya. Iya emang saya tadinya Bib, wah waktu dibongkar itu ini kenapa kok begini, padahal saya udah ibadah ya tekun ke masjid, tekun wiritan tekun, diungkit semua itu. Wiritannya diungkit, sholat diungkit, kenapa kok begini? Ya nggak kenapa-kenapa, karena Allah menjadikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kamunya aja yang nggak tahu hikmahnya apa. Sampai kamu dibikin maksiat sama Allah itu ada hikmahnya. Nggak mungkin sia-sia nggak mungkin. Jangan pernah menyalahkan takdir, jangan. Takdir itu nggak pernah salah. Mau bikin kamu jadi apa saja, takdir nggak pernah. Yang nyalain takdir siapa? Kalau nyalain takdir berarti takdir itu ada yang ngatur. Kalau begitu kan Allah bikin nggak ada yang ngatur. Jadi mau bikin apa aja nggak pernah salah. Mau masa salah? Kalau kita yang kerja, kita yang punya aktivitas, ada salah benernya. Kalau takdir nggak bisa ente salahkan. Kenapa takdirnya begini loh? Kok kenapa? Enggak kenapa, Allah bebas mau bikin apa. Bu jangan bikin begini ya Allah ya, kamu nggak bisa ngatur Allah. Mau demo sekalian kamu nggak ada urusannya. Lah yang mestinya disalahkan siapa? Perbuatan kita, begitu loh. Yang disalahkan itu pilihan kita. Kenapa kok saya milih maksiat ya Allah, begitu. Bukan kenapa kok engkau bikin saya maksiat, bukan. Allah nggak pernah salah bikin kamu maksiat. Mau bikin kamu zina, mau bikin kamu mabok, Allah nggak ada salahnya. Nah yang salah kenapa kamu milih mabok? Nah itu yang salah. Kenapa kamu milih zina? Karena pilihan kamu itu terikat sama syariat. Kalau kamu kok milih yang jelek-jelek, kamu kena hukum. Lah kalau Allah mau bikin yang jelek-jelek kena hukum. Menghukum Allah siapa? Kalau presiden ada atasannya, DPR, MPR. Presiden macam-macam pecat sama MPR. Bisa MPR sidang istimewa, presiden pecat. Nah ini Allah yang mau ngatur siapa, bebas. Mau bikin orang itu, ya kita harus menerima. Sepahit apapun kita harus menerima. Hingga walaupun bentuknya kemaksiatan pun itu hati kita harus menerima kalau kemaksiatan ini mesti ada hikmah. Nggak mungkin sia-sia gitu loh. Apa di antara hikmahnya Allah bikin kita maksiat? Hikmahnya di antaranya Allah menghendaki seseorang yang berbuat maksiat kemudian dijadikan oleh Allah taubat, dikehendaki masuk ke surga lewat satu pintu yang namanya pintu taibin, pintunya orang-orang taubat. Allah di surga bikin satu pintu namanya pintunya orang-orang taubat. Lah kalau nggak ada yang maksiat, yang mau masuk siapa? Ada? Ada nggak? Malaikat masuk situ? Nggak ada malaikat maksiat. Jadi gimana? Maka Allah jadikan hambanya maksiat. Salah nggak? Ya nggak. Allah terserah Allah mau bikin hambanya maksiat. Lah hamba yang maksiat itu kemudian dijadikan taubat, berarti hamba itu dikehendaki masuk ke pintunya taibin. Jadi kalau kok saya kok dibikin maksiat, kemudian hati saya sadar saya maksiat, kemudian kamu segera taubat, oh itu bagus. Nah, kata Nabi apa?
ada orang berdosa dan dosanya itu memasukkan dia ke dalam surga. Sahabat nanya, gimana ceritanya Rasul? Kok asik banget itu ada dosa, dosanya masukin dia ke dalam. Kata Rasulullah, iya, ketika orang itu dibikin oleh Allah berdosa, dia berbuat dosa, kemudian dia taubat, dia menyesal dan tidak melakukannya lagi, maka Allah masukkan dia ke surga dengan taubatnya itu. Gitu loh. Jadi dosa malah bawa dia masuk surga. Ini hikmahnya pertama. Allah menghendaki seseorang masuk surga lewat pintu taib. Yang kedua, Allah mau menghindarkan kita dari dosa yang lebih besar. Kita dibikin oleh Allah zina. Besar nggak dosanya zina? Minum arak, besar nggak dosanya? Besar. Tapi ada dosa yang lebih besar dari itu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Saya takut kalau kamu itu semuanya nggak punya dosa. Saya takut kalau kamu semua nggak punya dosa. Ini kalau putus di situ berarti Rasul pengen kita berdosa. Gimana coba? Marit namanya. Saya takut kalau kamu itu semua nggak punya dosa, maka kamu akan terkena dosa yang lebih besar dari dosa yang mungkin kamu kerjakan. Apa ya Rasul? Ujub. Bangga pada amal perbuatan kamu sendiri. Saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa haji, saya bisa zakat, bisa sedekah, bisa dianggap dari dirinya. Ini ujub, ini dosanya lebih besar dari zina. Coba. Dosanya lebih besar dari kamu minum arak. Ini Rasul khawatir jangan sampai terkena ujub. Udah nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, tapi bisa ujub, ya sama aja. Kayak siapa contohnya? Iblis. Iblis itu ujub pada dirinya sendiri. Saya kan dari api ya Allah. Ini dianggap api itu punya nggak ada. Yang memuliakan itu Allah. Barang apapun nggak ada yang memuliakan, nggak ada. Sholat itu nggak bisa memuliakan kamu, nggak. Ada orang menganggap kalau dia itu dengan sholat ibadah masuk surga selama-lamanya. Ada orang yang begitu dia itu masuk surga, dia itu disidang di akhirat karena seluruh amalnya baik, dia nggak pernah berbuat keburukan, maka dia ketika sidang lulus masuk surga. Begitu masuk surga ditanya sama Allah, wahai hambaku, gimana engkau sekarang masuk surga? Apakah kamu tahu apa yang membuat kamu masuk surga? Kata si hamba, iya ya Allah, kan saya nggak pernah maksiat ya Allah. Jadi pantas kalau saya masuk surga yang sekarang ini saya tempati. Kamu masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Oh enggak, saya masuk surga karena amal saya. Menganggap amalnya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka setelah dia masuk surga, kata Allah, ya sudah, masuk surga karena amalmu. Berapa amal yang kau perbuat, berapa lama? Oh, sekian ratus tahun. Selesai sekian ratus tahun, dikeluarkan oleh Allah. Keluar. Kemana ya Allah? Neraka. Nah kok pindah ke neraka? Kan surga itu selama-lamanya ya Allah. Yang selama-lamanya itu bukan hasil ibadah kamu. Yang selama-lamanya itu rahmatku. Jadi orang masuk surga yang selama-lamanya bukan hasil ibadah kamu, sholat, puasa, haji. Seberapa? Ente sholat sama orang macul berat mana? Macul seharian berapa upahnya? Sepek 100. Kamu sholat 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, berapa minta bayarannya? Ceban lah, ceban. Jigo lah, jigo. Ini surga ya Allah. Halah ngimpi, ini sama macul aja berat, macul kok surga. Ini kadang suka. Jadi ketika ada orang sholat dibayar surga, itu Allah berikan rahmatnya, gitu loh. Jadi
orang itu harus ridho kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka keridhaan inilah yang membawa kita menjadi orang yang menerima Allah sebagai Tuhan. Kalau kita nggak bisa menerima ini, nggak bisa ridho kepada ini semua, maka kita tidak bisa menerima Allah itu Tuhan. Ini bahaya, gitu loh. Makanya penting kita sampaikan ini agar kamu bisa tahu batasannya iman saya sampai mana, sampai kamu ridho kepada apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Nggak pernah kecewa, begitu loh, pada takdir Allah. Semua yang Allah takdirkan saya terima, saya ridho, saya tidak pernah membantah. Baru kamu sampai pada nilai keimanan yang sesuai yang diperintahkan oleh syariat. Terus yang kedua, ridho kepada agama Islam. Maknanya ridho kepada hukum-hukum yang ada di dalam Islam, tidak ada satupun yang saya tolak. Perintah apapun dalam Islam saya terima. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah sedekah, perintah berbuat baik sama tetangga, sama orang tua, sama anak-anak kita, sama saudara-saudara, semua perintah saya terima. Gak ada satupun perintah yang saya tolak. Oh, ini semua perintah yang lain saya terima, kalau yang ini satu saya nggak mau. Oh, nggak bisa. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Maknanya jangan sampai ada satu perintah pun yang kamu tolak. Bukan kamu harus menjalankan semua, bukan, tapi nggak boleh ditolak. Kalau menjalankan semua, ada yang butuh modal, pergi haji butuh modal, zakat butuh. Kadang kamu nggak usah ngimpi, udah ngimpi mau haji segala, itu jangan. Jumatan aja lah, kita hajinya orang fakir aja lah gitu. Tapi harus menerima, gitu loh. Semua aturan yang Allah jadikan dalam agama Islam harus saya terima. Hingga pakai kerudung bagi perempuan ya harus diterima. Pakai cadar bagi perempuan harus diterima, gitu loh. Mau pakai kerudung aja lah, Beb lah, nggak usah pakai cadar, berat pakai cadar, Beb. Cukup pakai kerudung. Kamu ditanya, kamu madhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i cadar. Kalau kamu nggak mau pakai cadar, pindah dari Syafi'i. Kan berat ini. Jadi sekarang Syafi'i nggak pakai cadar, Beb. Itu setengah Syafi'i. Nah, Syafi'inya separuh-separuh maksudnya. Gitu. Jadi apalagi pakai cadar. Kadang pakai kerudung nggak mau. Gerah, Beb. Apa sih? Rambut-rambut saya. Kok kamu nolak satu hukum ini? Wah, rusak agama kamu. Artinya saya ridho Allah Tuhan, tapi saya nggak ridho sama aturan yang satu ini. Iblis sama. Iblis itu diperintah apa saja sama Allah nurut. Ibadahnya iblis kamu kalah. Dari mulai ibadah di dunia, iblis itu sampai naik ke langit pertama, Allah angkat sampai naik langit kedua. Sampai iblis itu di langit yang paling tinggi, ibadah sujud kepada Allah tunduk. Tapi satu ini ditolak. Cuman suruh sungkem sama Nabi Adam salaman, nggak bisa. Kamu salaman sama saya Adam, enak aja. Cuman itu doang satu. Neraka selama-lamanya. Bukan sehari dua hari, bukan selama-lamanya. Kalau kamu nggak sholat, kamu nggak puasa, tapi kamu nggak nolak perintah sholat, kamu nggak kafir, kamu nggak ingkar, namanya kamu males. Sholat, ntar lah, males saya. Tapi nanti ganti ya, iya ntar saya ganti gampang. Nah, berarti kamu nggak nolak, tapi males mengerjakan. Orang yang males mengerjakan bukan menolak. Kalau nggak nolak, maka nggak kafir, hukumnya dosa. Tapi kalau nolak, ngapain sholat? Enggak. Oh ini.
Ini ada hadis bunyinya siapa yang 3 kali nggak Jumatan hukumnya kelamaan 3 kali nggak Jumat 3 minggu nggak berarti. Sekali kamu nggak Jumatan, alasannya karena nolak. Ngapain Jumatan, perintah siapa itu? Pir langsung udah, nggak usah pakai 3 kali, nggak usah. Nah itu hadis yang 3 kali bagaimana? Nampak begitu loh. Nampaknya orang yang menolak itu ya nggak pernah Jumatan begitu loh. Maka 3 kali kamu nggak Jumatan secara sengaja, nggak ada alasan dan nolak, maka orang lain tahu kalau kamu itu kafir, gitu loh. Tapi kalau kamu umumkan di speaker sekali udah cukup. Masa nunggu 3 kali maksudnya. Saya mulai hari ini nggak Jumatan selamanya. Udah nggak usah pakai 3 kali. Tolak gimana? Jadi kalau nolak hukum itu langsung kafir. Kalau melanggar hukum nggak kafir, enggak. Iblis itu apa itu? Nolak apa melanggar? Nolak, membangkang. Aba wastakbar. Dia membangkang, menolak. Artinya bukan males, bukan cuman nggak mau melakukannya gara-gara males, tapi nggak maunya gara-gara menolak hukum, maka ya kafir. Jadi ridho kepada agama Islam, kamu harus menerima semua hukum-hukum yang Allah berlakukan di dalam agama Islam. Baik itu hukumnya kamu senangi ataupun hukumnya nggak kamu senangi. Mau itu hukumnya itu pahit ataupun manis. Kayak apa pahit? Subuh suruh sholat. Pahit apa manis itu? Oh, paling seneng saya, Bib. Masa? Saya mau nonton besok pagi, coba kamu kalau subuh bangunnya semangat. Apa pakai disiram air gitu? Kalau subuh, Bib, insya Allah untung 2 rakaat. Kalau 4 rakaat gimana subuh? Oh, tambah berat lagi. Allah tahu ini kalau subuh itu. Jadi untung subuh dikasihnya 2 rakaat. Ya harus diterima begitu loh, jangan terus. Jadi apapun hukum yang ada dalam agama harus diterima. Terus ridha kepada Nabi Muhammad SAW, artinya ridha menerima Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Dan kamu tahu betul kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, hingga semua apapun yang disampaikannya harus kita imani, harus kita terima. Nah, ridha kepada Rasulullah bagaimana? Ya menjunjung, memuliakan Nabi Muhammad. Apapun yang menjadi hak-haknya Nabi kita muliakan, nggak kita recehkan, nggak kita rendahkan. Semua syiar-syiarnya Nabi, panji-panjinya Nabi kita muliakan. Semua peninggal Nabi kita muliakan. Keluarganya Nabi kita muliakan. Sahabat-sahabatnya Rasul kita. Itu namanya kita ridho diberi oleh Allah Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan kayak orang Israel. Israel itu udah punya Nabi, kumpul sama Nabi, tapi Nabinya sering dilecehkan, kan berat. Kumpulnya sama Nabi, bareng sama Nabi, Dia dibully. tapi Nabi dibully, kan berarti ada marit dikit. Itu orang Israel begitu. Lah kamu jangan begitu, jangan pernah mengkritik Nabi, jangan. Nabi kok dikritik? Kayak orang liberal sekarang. Nabinya diteliti, Nabi kok begini? Nabi kok begini? Ini orang-orang aneh ini, Nabi kok begini? Nabi itu semua yang dikerjakan Nabi itu hukum. Diemnya Nabi hukum, ngomongnya Nabi hukum, jalannya Nabi hukum, duduknya Nabi hukum, semua fiilnya Nabi itu semua jadi hukum. Mau fiil yang kelihatan gerak diamnya ataupun fiil yang nggak pakai ngomong itu jadi hukum.
ada orang berbuat sesuatu di depan Nabi, Nabi diem saja, itu berarti Nabi setuju, gitu loh. Jadi diemnya itu jadi hukum. Jangan terus Nabi kok begini, Nabi kok diprotes, Nabi kok dilecehkan, ini aneh. Sahabatnya Nabi dilecehkan, Nabi kok milih sahabat kayak begini, wah rusak. Nabi itu sahabatnya dipilihkan oleh Allah, orang-orang terbaik semuanya. Keluarganya Nabi dipilihkan oleh Allah, sahabat-sahabat Nabi dipilihkan oleh Allah. Jadi tidak boleh kita sedikit pun melecehkan Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi-nabinya Allah. Jadi menerima Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, maka saya akan ikuti. Tidak mengidolakan yang lain, tidak membawa yang lain untuk dijadikan sebagai panutan. Panutan utama kita hanya Nabi Muhammad SAW. Maka ini orang-orang yang bisa sampai demikian, berarti kamu ridho diberi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Nabi itu kamu panuti, kamu jadikan idola, kamu pegang, kamu jadikan puncak keselamatan. Ini namanya betul-betul menerima pemberian Allah. Kemudian yang terakhir, ridho kepada Al-Quran, bahwa saya tidak menolak apapun hukum yang ada di dalam Al-Quran. Apapun yang Quran perintah, saya ikuti. Apapun yang ada di Quran, saya akan panuti. Hingga saya nggak akan pernah menolak satu hukum pun yang ada di dalam Al-Quran. Juga semua perjalanan hidup saya semuanya mengambil dari Al-Quran. Al-Quran itu imam, Al-Quran itu panduan, hingga semua panduan hidup itu pakainya Al-Quran. Makanya Quran itu diabadikan oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Semua manusia bisa berpegang pada panduan Al-Quran, baik panduan ibadah zahir, ibadah panduan batin, ibadah berpikir, semua panduannya ada dalam Quran. Loh, kok saya nggak ngelihat, Bib? Nah, kamu kan goblok. Dia nggak ngelihat maksudnya. Kalau pengen tahu gimana, Bib? Ya tahu tafsirnya. Satu ayat Quran itu ditafsiri nggak habis-habis. Dari zaman dulu sampai sekarang mufasir Quran masih ada aja. Muncul mufasir baru, muncul mufasir. Berarti Quran itu ada sisi yang belum dibahas. Mufasir ini bahas masalah ini, nanti yang ini bahas masalah lain lagi. Ini bahas masalah lain. Menunjukkan apa? Quran itu lengkap. Kalau kita kok nggak tahu sesuatu karena kita nggak memperdalam isinya, maka yang tahu siapa? Ya yang perdalam isinya, para mufasir. Satu ayat ketika dikupas itu kadang berlembar-lembar, kadang berjilid-jilid hanya ngupas satu. Menunjukkan apa? Wah, Quran itu petunjuk yang sangat lengkap untuk semua manusia. Dari zaman sekarang 1400 tahun yang lalu sampai nanti akhir zaman, nggak ada isinya Quran ketinggalan zaman. Oh, ini sudah nggak relevan, ini harus diupdate ini. Lu kira HP pakai update? Kira Play Store aplikasi diupdate? Ini Quran. Nah, tapi saya ini nggak cocok sama zaman. Intinya nggak mudeng berarti. Otak ente pendek, otak entenya cupet. Makanya ngaji sama yang otaknya luas, ngaji sama yang otaknya panjang. Ya kamu tahu, oh ayat ini maksudnya kesini. Yang nggak dibahas di situ ada semua di situ. Begitu dong mestinya. Kayak di Quran ada cerita tentang ibu rumah sakit bingung menentukan anak laki-laki, anak perempuan nih tertuker. Ini yang laki yang mana, yang perempuan yang mana. Nah, dua ibu ini maunya laki-laki, nggak mau yang perempuan.
Cara nentunya gimana? Di Quran. Oh, anak laki-laki itu dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Dicek siapa yang air susunya lebih banyak kalorinya, itu anak laki-laki mesti. Siapa yang air susunya ibunya itu lebih sedikit, itu perempuan. Dicek. Oh, bener loh. Laki-laki, perempuan yang melahirkan laki-laki itu air susunya mengandung apa? Nutrisi yang lebih banyak dibandingkan perempuan yang melahirkan anak perempuan. Ini dari air susunya aja sudah dibedakan sama Allah. Ini jawabannya di mana? Di Al-Quran, dalam agama. Itu semua kejadian. Jangan diomong, ini kan di Quran nggak ada begini-begini. Kok nggak ada? Ini kok jadi mutusin nggak ada? Itu semua permasalahan lengkap diomong dalam Al-Quran. Hanya kadang kitanya saja yang belum nyambung, belum nyampe ini bahas apa, ini mau maknanya kemana, tujuannya. Lah yang ditafsirkan Nabi apa? Ya terbatas yang pada kejadian pada masa itu. Semua kejadian pada zaman Nabi itu diungkap sama Nabi. Penyelesaiannya pakai Al-Quran begini. Nah zaman setelahnya bagaimana? Ya ulama yang menyelesaikan, melihat dari Al-Quran. Oh perkembangannya begini. Oh ini hukum ini bisa pakai untuk ini, bisa pakai. Ini nggak ada satupun yang nggak relevan di Quran, nggak ada. Sepanjang zaman sampai kiamat, Quran itu selalu relevan, nggak pernah akan ada kadaluarsanya, nggak ada. Ada ayat nggak ada. Semua ayat Quran sampai nanti akhir zaman. Ini ridha kepada Allah, ridha kepada Rasul, ridha kepada agama, ridha kepada Al-Quran. Lah, ridha itu yang bagaimana? Ridha itu maknanya gembira. Ridha itu nerima, hatinya seneng, itu ridha namanya. Bukan ridha itu diomong, bukan saya ridha, saya rela atau main jep, rela gua. Rela apa rela? Itu rela apa begitu mukanya? Rela itu seneng gitu loh. Menerima, bahagia. Ketika kamu dikasih sesuatu, seneng. Alhamdulillah. Bunga begitu loh kata orang itu. Itu ridho artinya. Bukan ridho diucapkan, bukan, tapi gembiranya hati, senangnya hati kepada apa yang kamu peroleh, itu tandanya kamu ridho. Lah ridho yang ada pada Allah, oh beda lagi, jangan disamakan. Itu ridhonya kita, rokotun kolbi, sentuhan hati atau gerakan hati, ridho itu. Lah kalau ridhonya Allah, oh beda lagi. Allah ridho pada hambanya, oh berarti Allah senang sama hambanya. Bukan begitu. Kalau kita ridhonya kita, itu kita senang. Kalau ridhonya Allah bukan senang. Allah ridho pada hambanya. Artinya apa? Artinya Allah menciptakan hambanya cocok sama perintah. Itu namanya ridho. Kalau Allah menciptakan hambanya nggak cocok sama perintah, namanya tidak diridhoi. Bukan urusan seneng nggak seneng, nggak. Kalau ada seorang hamba kok dijalankan oleh Allah cocok sama perintahnya, oh berarti hamba ini diridhoi oleh Allah. Kalau ada hamba kok dijalankan di dunia nggak cocok sama perintahnya, oh berarti hamba ini nggak diridhoi oleh Allah. Begitu ukurannya itu. Jangan seneng nggak seneng. Allah seneng sama saya nih. Kok seneng nggak seneng? Kalau sama bapak kamu, ibu kamu itu urusannya seneng apa nggak seneng. Ini bapak seneng apa enggak ya? Kalau sama Allah bagaimana? Cocok nggak sama perintahnya Allah? Begitu. Sesuai nggak sama perintahnya Allah? Kalau sesuai, ya diridhoi mesti sama Allah. Begitu loh. Kalau nggak sesuai, ya nggak diridhoi, gitu saja. Jadi bedakan mana makna ridhonya Allah, mana ridhonya kita. Jadi setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dikatakan sah syahadatnya, dikatakan diterima syahadatnya kalau hatinya sudah bisa mengatakan saya ridho dituhani oleh Allah, saya ridho diberi Nabi Muhammad, saya ridho diberi agama Islam, dan saya ridho diberi panduan kitab
Al-Quran. Siapa yang mengatakan ini, maka agamanya, syahadatnya menjadi syahadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua syahadat yang kita ucapkan, syahadat yang kita gali maknanya bisa mendatangkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho kepada apapun yang Allah perintahkan, ridho kepada Rasulullah, ridho kepada Nabi Muhammad SAW, dan ridho kepada Al-Quranul Karim. Kemudian iman kita ini menjadi iman yang sama dengan imannya para sahabat, imannya para ulama, iman yang dituntun oleh Rasulullah SAW, hingga kita bisa sampai menjadi orang-orang yang kumpul bersama para ulama di dunia sesuai tuntunan Rasulullah, dan bisa kumpul bersama Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. InsyaAllah kita sambung yang akan datang, tinggal bicara tentang pasal-pasal yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana anta Rabbana bi annana qtarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauban kulli hauba wastal lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan Mustafa Rasuli Allah bikulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada Qazi zuhbi walhamdulillahi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin.